Iya, Bro Elbas. Halo, Mami. Seger hari ini Bro Elbas nih ya. Nah, kita masih dalam acara BBMM. Apa? Bro bertanya, Mami menjawab. pertanyaan lagi nih kelihatannya nih. Lanjut. Jawab lagi. Mau tanya apa? Oke, Mi ya. Jadi sekarang ini kan banyak orang menanyakan tentang kesuksesan. Nah, kalau boleh tahu nih, kesuksesan itu ada ukurannya nggak sih? Sukses itu ya. Sebenarnya kalau dibilang ada ukurannya ya ada, cuman alat ukurnya apa gitu loh. Jadi kita nggak usah pusingin bisa diukur apa enggak ya, tapi kita pernah mengalami sukses. Semua orang pernah mengalami sukses. Kalau kita pernah mengalami berarti kita pernah berbahagia gitu loh. Mau tahu contohnya? Mau dong. Contohnya begini, kita bayi nih, bisa apa sih lagi bayi? Belum bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kan? Ya, menggunakan kaki tangan belum bisa kan, minum susu aja masih dibantu kan? Nah, tapi ketika umur 1 tahun, kita sudah bisa Jalan. sukses nggak? Sukses. Anak kecil aja pernah sukses, umur setahun bisa jalan kan? Nah, terus sampai umur 4 tahun ya bisa pipis sendiri. Pipis sendiri nggak 4 tahun? Iya. Ya walaupun kadang-kadang ngomong. Iya. Ya tapi bisa pipis sendiri, udah ngerti. Kalau pipis tuh di kamar mandi, udah ngerti. Itu 4 tahun. Sukses? Sukses. Sukses. Pernah ngalamin kan beberapa kali berarti kan. Nah, seudah umur 8 tahun kita dikasih kebebasan sama orang tua buat main di luar rumah. Karena dipikir sudah bisa balik jalan pulang. Udah bisa balik pulang ke rumah, oke deh main sepeda juga boleh, betul kan? Iya. Itu kita kelas 2 tuh kira-kira waktu itu ya. Udah bisa main agak jauh naik sepeda, kita udah bisa jalan pulang. Sukses? Sukses. Sukses ya. Nah, umur 12 tahun kita apa? Coba. Umur 12 tahun. 12 tahun kita lulus SD ya biasanya ya, lulus SD dapat ijazah. Sukses? Sukses. Sukses ada tandanya ya. Ada teman ya. Nah, punya teman. 18 tahun, sweet 70. Ulang tahun gitu ya, sukses juga. Nah, itu sukses itu yang kita udah alami sampai umur 18 tahun tadi ya. Lanjut ke umur berapa kira-kira? 23 tahun ya. 23 tahun kita udah lulus kuliah ya. Iya. Bro Elbas lulus kuliah ya. Sudah. Dapat Ijazah. lagi, dapat topi, Iya. toga, topi lagi. Dapat toga ya. Terus wah senang sekali. Itu lulus kuliah. Nah, terus ada yang umur 30 berkeluarga. Tapi zaman sekarang banyak juga yang gak berkeluarga ya, banyak juga. Jadi bukan satu-satunya tujuan ya. Nah, tapi gak apa-apa kalau mau berkeluarga, yang penting cari ini dulu ya. Penghasilan ya. Iya dong, jangan kalau di foto begini tuh ya. Salah heyo. Itu kalau saya foto gini apa sih? Pertamanya kan, kok di foto pakai ini duit deh gitu. Nah, jadi yang penting bisa cari duit dulu ya. Nah, itu paling sedikit itu umur 35-an lah ya, udah kuliah, udah kerja, itu kita bisa cari duit, kita bisa mandiri ya. Zaman sekarang apalagi nih, masa pandemi nih, anak-anak muda cari duit sendiri gampang, bikin makanan. Nah ya, bikin makanan frozen sekarang itu kalau saya dengar itu penghasilannya bisa cepat ya. Terus bisnis ini bisa naik dari 100% sampai 400% katanya begitu. Ada lipat ya? Iya, itu boleh dijajaki. Itulah kira-kira ya, bisa cari Penghasilan. duit nih. Bukan sarang heyo ya. Bukan dong, nih duit. Seperti itu bro. Oke, artinya sebuah kesuksesan itu ternyata sudah kita
dapatkan ya sejak kita kecil ya. Iya, sukses itu milik semua orang, bisa dirasakan oleh semua orang, nggak usah takut. Udah pernah ngalamin kok. Baik, berarti kalau dari kecil kita sudah sukses, bisa jalan sendiri sampai kita berpenghasilan mandiri. Kalau kita udah sukses, apa yang harus kita lakukan, Mi? Oh, nah ini ya, seudah sukses biasanya banyak yang hilang. Ya, banyak yang hilang. Tapi saya suka ingat dan saya suka ajarkan sama anak-anak saya, juga sama murid-murid, bahwa hidup itu berputar seperti roda. Ya, jadi kalau sukses itu kita lagi ada di atas nih, bisa nggak kalau roda putar ke bawah? Bisa. Tapi mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, nggak ada yang mau rodanya berputar ke bawah. Pokoknya di atas terus. Nah, itu maunya ini terus, Iya. terus. Nah, tapi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau udah sukses, ingat sama orang tua dulu. Ya, yang melahirkan kita ke dunia, yang menjaga kita, yang memberikan kita biaya ketika kita kuliah. Ya, walaupun ada, gua kan kuliah pakai uang sendiri, tetap aja orang tua itu harus dijunjung tinggi. Jangan udah sukses lupa, seperti itu ya. Jadi harus diingat sampai kita lanjut. Nah, kalau kita udah umur 45 nih ya, 45 orang tua kita berarti udah umur berapa tuh? Mungkin. Nah itu kan perhatian banyak ya. Nah, kalau udah umur 45, 50 ya, biasanya kita sudah jadi panutan ya. Banyak anak-anak muda yang bisa tanya sama kita bisa menjadi mentor gitu ya. Itu satu hal yang paling baik, karena zaman kolonial ini adalah orang-orang yang kaya pengalaman. Belum tentu milenial tahu. Bener juga ya. Banyak rahasianya gini-gini juga. Seperti itu ya. Jadi bisa jadi mentor, bisa jadi konsultan ya, baik dalam misalnya pengalaman ya dalam rumah tangga lah, nanti ada yang putus cinta lah, boleh tanya sama Mami Aisyah. Asik. Gitu ya, karena kan udah di atas 50 gitu. Nah, terus sampai umur 60 pun ya masih bisa setir mobil gitu. Tapi saya sih nggak berani ya. Tapi kalau udah umur 60 masih bisa setir mobil, itu udah juga masih sukses loh. Ya, masih bisa konsentrasi ya. Nah, terus umur 65 ini udah berbahagia lah ya, udah bisa berkumpul sama teman-teman lama. Nah, apalagi sampai umur 70 nih, kita punya teman lama, bisa kongko-kongko, bisa cerita-cerita yang lama-lama. Itu juga merupakan satu sukses. Masa udah umur 70 nggak ada temennya ya. Contohnya nih Mami Aisyah nih ya, umurnya udah mau 65, temennya banyak ya, nggak bisa dihitung pakai jari lagi, Dan masih aktif lah. Ini buktinya jadi YouTuber ya. Tapi ini anak muda, mesti ingat nih anak muda nih ya, sayang dong sama orang tua ya, sama terutama sama Mami Aisyah. Jadi kalau lihat tayangan ini, subscribe dong sama like. Nah, biar Mami Aisyahnya seneng. Kalau yang udah subscribe, share gitu. Seperti itu Bro Elbas ya. Jadi bersyukur bahwa kita masih sukses seperti itu. Itu udah umur 65, 70 tuh ya, masih panjang umur nih. Nah, seperti itu Bro Elbas. Nah, kalau begitu di atas 70 nih, mungkin pada saat lansia itu masih bisa nggak sih kita mengukur seseorang itu sukses? Masih dong ya. Nah, yang penting di umur 65 tadi udah sampai 70 ya, kita masih sehat. Nah, untuk itu kita harus menjaga pola makan yang baik ya, seperti itu. Jadi pola makan itu baik, kita sehat ya. Nah, sampai umur 80 nih kita bisa
tahu jalan pulang ke rumah. Oh, Nah, jadi balik nih. balik lagi dong ya, seperti anak kecil yang tadi ya, siklusnya Iya, ya. umur 8 tuh ya. Iya. Umur 8 dia bisa dikasih main keluar, dia bisa balik. Nah, kita umur 80 yang penting nih, kalau kita keluar rumah, kita bisa balik, jalannya kagak nyasar. Jadi nggak pikun ya. Nggak masuk rumah tetangga. Oh. Kayak gitu, itu patut disyukuri ya. Umur 80 sampai umur 85, kalau tadi bisa pipis sendiri, nah ini kita pipis nggak dibantu orang lain, itu Nggak dibantu suster. nah itu bisa ya, Itu sukses ya. berarti ya. sukses ya, tapi itu satu hal yang patut disyukuri sama kita ya. Jadi pastinya kalau orang-orang yang udah usia Lanjut. seperti saya gitu ya, nah udah pensiun mungkin ya, nah itu juga masih butuh perhatian dari anak, cucu gitu misalnya. Itu yang perlu terus diharmonisasikan hubungan keluarga itu ya. Jangan cucu nih yang jadi cucu nih, oma udah gak bisa diajak ngomong ya, soalnya kita ngomongnya udah Inggris, Mandarin, oma cuma bisanya satu bahasa doang, satu bahasa Indonesia. Iyalah, oma ikut Sumpah Pemuda dulu udah jadi satu bahasa Indonesia. Jadi oma bukan yang kamu belajar, tapi setia sama Sumpah Pemuda, begitu Bro Elbert ya. Cucu aja gini, oma jalannya udah lambat ya, aku maunya cepet dong. Nah itu kasihan omanya gitu ya. Nah seperti itu Elbert. Jadi kesuksesan itu adalah hak semua orang gitu, dan bisa dicapai oleh semua orang, dan pernah dicapai oleh semua orang juga. Jadi jangan pernah takut untuk tidak sukses di dalam hidup ini. Seperti itu. Toh kita sudah mengalami ya, kita udah dengar dari umur 1 sampai ke umur 80 kita udah sukses berkali-kali ya. Harus percaya diri dong. Betul? Setuju? Setuju. Kalau setuju, kita bisa lanjutin lagi nih di episode selanjutnya nih ya. Oke.